Marilah kita mengikuti kisah penyaliban Yesus Kristus dan kematiannya. Ketika Pontius Pilatus, kepala pemerintahan Romawi yang ditunjuk untuk mengatur orang Israel, melihat bahwa dia tidak dapat meyakinkan orang banyak supaya menyelamatkan Yesus dan bukan Barabas yang kejam, dia mengambil tempat air, sebuah ember, dan sebuah handuk untuk tidak mendapati kejahatannya. Dia mencuci tangan. Aku tidak bertanggung jawab atas kematian orang ini. Ini adalah tanggung jawab kalian. Orang banyak berkata, salibkan dia. Kemudian Pilatus keluar diikuti oleh orang banyak untuk menyenangkan dan menenangkan orang banyak. Pilatus menyerahkan Yesus kepada prajurit-prajuritnya untuk disiksa. Para prajurit itu membawa Yesus ke halaman istana gubernur. Di sana mereka melepas pakaiannya dan mencambukinya. Para prajurit masuk menyeret Yesus dan mencambuki dia. Mereka mengenakan jubah ungu padanya, dan di kepalanya mereka kenakan mahkota duri. Mengenakan jubah dan mahkota pada Yesus. Mereka mengejeknya, menertawainya, dan berkata, "Jika kamu sangat berkuasa, selamatkanlah dirimu sendiri. Aku berani bertaruh, kamu tidak akan dapat membunuh kami. Cuma, sakitkah ini ketika kamu menjadi raja?" "Hei," seru seorang prajurit, "tidakkah engkau lihat orang itu sudah letih sekali? Carikan orang lain untuk membantunya." Mereka mencari orang dan menemukan Simon. "Siapa namamu?" "Simon, Tuan." "Cepat bantu orang ini untuk memikul salibnya." Lalu mereka mencambuk Yesus. Ketika mereka telah puas menyiksanya, mereka membawa dia ke bukit tengkorak yang disebut Golgota. Di sana mereka melepas pakaiannya dan menyalibkan dia. Di atas kepala Yesus, mereka meletakkan sebuah tulisan, "Yesus Nazarenus Rex Judaeorum," disingkat INRI, yang artinya, "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Di kaki salib Yesus ada Maria, ibu Yesus, Maria istri Kleopas, Yohanes, dan Maria Magdalena. Para prajurit membaca tulisan di salib Yesus. Pilatus menuliskannya dalam bahasa Latin, bahasa Ibrani, dan bahasa Yunani. Seorang dari prajurit berkata, "Selamatkanlah dirimu sendiri jika kamu adalah raja orang Yahudi." "Ya, turunlah dari salib itu jika kamu memang pembuat mukjizat." Namun Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bersama dengan dia, mereka juga menyalibkan dua penjahat, satu di sebelah kirinya dan satu di sebelah kanannya. Dan penjahat di sebelah kirinya berkata, "Katamu kamu adalah Mesias. Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Namun penjahat di sebelah kanan Yesus berkata, "Apakah engkau tidak takut pada Tuhan? Dia sekarat seperti kita. Kita adalah penjahat, tetapi dia tidak melakukan kejahatan apapun." "Yesus, ingatlah aku ketika engkau sampai di kerajaan." Dan kemudian Yesus berkata kepadanya,
Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kemudian dari salib, Yesus melihat ibunya di kaki salibnya. Di sampingnya berdirilah salah satu muridnya. Kepada Maria ibunya, pelan dan menahan sakit, ia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan berhenti sebentar dan memandang dalam-dalam muridnya. Dia berkata lagi, "Dia sekarang adalah ibumu." Para prajurit membagi jubahnya dan mengundi untuk mendapatkan jubah itu. Mereka yang lewat di tempat itu menggelengkan kepala dan mengolok-olok Yesus berkata, "Katamu, engkau akan merobohkan bait Allah dan akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu sendiri jika engkau adalah anak Allah. Turunlah dari salib itu." Yesus berseru, "Bapa, kalau boleh jauhkanlah daripadaku penderitaan yang aku harus alami ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kitab Yohanes menuliskan bahwa ia memuji Allah dengan ucapan seperti yang tertulis dalam kitab suci. Namun orang lain mengatakan dia memanggil Elia. Kemudian Yesus berseru, "Aku haus." Melihat itu orang berkata, "Tunggu dulu, janganlah kita menyembuhkan kesakitannya dengan anggur yang murah. Kita lihat saja apakah Elia akan datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru lagi, "Bapa, ke dalam tanganmu-lah kuserahkan nyawaku." Sudah selesai. Marilah kita berdiri di tempat kita masing-masing dan bersatu. Amin. Lihatlah manusia itu. Di Taman Getsemani, Yesus sudah mengalami penderitaan yang membawa maut. Betapa tidak, sebagai Allah ia sudah mengetahui siksaan itu sebelumnya. Dan sebagai manusia ia merasakan dalam hatinya segala kengerian. Ia merasakan penghinaan dan kebengisan yang sudah mendekat. Ia melihat serdadu-serdadu ganas yang mendaratkan tinju dan jotos di wajahnya. Ia melihat mereka meludahinya, menginjaknya, menderainya, dan memahkotainya dengan mahkota duri. Ia merasakan deraan, paku-paku yang tajam, tali temani, dan beban salib yang amat berat. Ia melihat Golgota. Ya, Golgota. Ia melihat dirinya digantung di salib, diapiti 2 penjahat. Ia melihat hujatan dari lautan manusia. Ia melihat penderitaan ibunya di kaki salibnya. Tuhan Yesus, bersama Engkau kami telah tiba di bukit Golgota. Dari salib-Mu Kau pancarkan kemuliaan Paskah bagi kami. Jalan salib ini masih akan kami lalui dalam hidup dan perjuangan kami di tengah dunia ini. Namun kami percaya bahwa pengorbanan dan perjuangan kami di dunia akan mendapat kekuatan bila senantiasa memandang pada salib-Mu. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan amin, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin.